solusi yang terbaik untuk umat, untuk bangsa dan negara, untuk pejabat dan rakyat. Buka pintu dialog. Jadi kalau berbeda pendapat bukan main tangkap. Kalau berbeda pendapat, saudara, bukan orang ditersangkakan. Kalau beda pendapat bukan orang dipenjarakan. Tapi kalau berbeda pendapat, duduk bersama, ayo dialog, ayo adu argumentasi. Apa kau punya argumentasi? Apa kau punya alasan? Apa kita punya argumentasi? Kita lihat siapa yang punya argumentasi yang kuat ya. Ini perlu dibuka pintu dialog semacam ini. Nah makanya kalau sekarang ada yang teriak-teriak rekonsiliasi, rekonsiliasi, mana mungkin rekonsiliasi itu bisa digelar kalau pintu dialog tidak dibuka, saudara. Buka dulu pintu dialognya, baru bisa rekonsiliasi. Tidak ada kata rekonsiliasi tanpa dialog ya Pak. Dialog itu penting, dialog itu penting, saudara. Dan nggak boleh penguasa itu mentangkap kanan, tangkap kiri, kriminalisasi, saudara. Nggak boleh. Justru kalau ada berbeda pendapat, mestinya pemerintah itu senang. Mereka dikritisi, mereka diberikan second opinion. Bahkan yaitu opini lain. Nggak sampai di situ. Para pengkritik ini umumnya, saudara, mereka punya solusi yang mereka tawarkan. Pelajari. Kalau solusi itu baik, terima, jalankan. Kalau tidak baik, saudara, sampaikan di mana tidak baiknya. Selesai. Tidak perlu ada kegaduhan di tingkat nasional. Betul? Betul? Takbir. Saudara, bicara soal pintu dialog ini sudah pernah saya sampaikan pada saat kita melaksanakan tabligh akbar di Masjid Istiqlal sebelum Pilkada DKI, saudara. Setelah yaitu aksi 212. Aksi 212 di tahun 2016, kemudian di bulan Januari kita membuat aksi lagi yaitu 12 Januari. Saat itu kita gelar tabligh akbar di Masjid Istiqlal. Sudah kita tawarkan. Kita sudah tawarkan. Kalau pemerintah menduduk dengan para habaib, para ulama, kami siap 24 jam. Kapan? Di mana? Silakan. Tentukan tempatnya, tentukan waktunya, kami datang. Apa yang Anda mau tahu pendapat kami sampaikan. Apa yang Anda inginkan dari argumentasi kami sampaikan. Sudah kita buka dari tahun 2017. Tapi apa jawaban yang kita terima? Jawaban yang kita terima bukan pintu dialog dibuka, bukan rekonsiliasi yang dilaksanakan. Justru yang kita dapatkan kriminalisasi ulama. Namanya itu ke depan, saya setuju betul akan disampaikan oleh guru kita tadi. Kita siap dialog kapan saja, tapi stop dulu kriminalisasi ulamanya, stop dulu kriminalisasi para aktivisnya. Tunjukkan dulu niat baik. Kalau mau dialog, mau rekonsiliasi, ahlan wa sahlan. Kita siap dialog, kita siap damai, kita siap hidup tanpa kegaduhan ya Allah. Tapi bebaskan dulu para ulama kita, bebaskan dulu para habaib kita, bebaskan dulu para tokoh kita. Masih banyak ulama-ulama kita saat ini yang menderita di penjara. Bebaskan Ustadz Abu Bakar Bashir yang sudah sepuh, saudara. Bebaskan Habib Bahar bin Smith yang dizalimi. Bebaskan Dr. Sahganda Nainggolan. Bebaskan Bapak Anton Permana. Bebaskan Bapak Jumhur Hidayat. Bebaskan dulu ya kawan. Bebaskan mereka. Bebaskan para buruh. Bebaskan para mahasiswa. Bebaskan para pendemo. Bebaskan para pelajar yang saat ini masih memenuhi ruang-ruang tahanan, saudara. Bebaskan dulu mereka. Tunjukkan niat baik. Tunjukkan ada keinginan yang baik, saudara. Nah kalau Anda tunjukkan ada niat baik, itikat yang bagus, sudah kami sambut. Kita nggak perlu ribut. Kedepannya, ayo sama-sama kita berdialog. Insya Allah. Saya tanya semua di sini, anti dialog tidak? Anti dialog tidak? Siap berdialog? Siap berdialog? Siap berdiskusi? Takbir. Tapi dialog mesti punya syarat. Nah soal nanti dalam dialog, pemerintah inginnya apa dari umat? Sampaikan. Apa yang pemerintah mau dari umat? Apa yang pemerintah mau dari para habaib, dari para ulama? Sampaikan, kami dengar. Anda mau bicara 3 jam, 4 jam, 5 jam, 12 jam, kami siap dengar. Tapi setelah Anda bicara, dengar juga dan kita bicara. Ya kan yang namanya dialog kan, dia kan bukan monolog. Kalau monolog dari satu pihak yang bicara. Kalau dialog harus ada dari dua belah. Ya, silakan.
nanti kita dengarkan apa keinginan pemerintah, nanti kita sampaikan apa keinginan umat, saudara. Kan umat ini kan melapornya ke ulama, umat ini kan lapornya ke kiai, kan kiai dan ulama yang berinteraksi langsung dengan masyarakat yang ada di bawah. Ulama yang paling tahu tentang keinginan masyarakat, ulama yang paling tahu tentang kemauan daripada masyarakat, ya saudara. Nah, nanti ulama akan menyampaikan masyarakat tuh keluhannya begini, rakyat tuh maunya begini. Nah, di mana salahnya? Kalau ada salah, luruskan. Itu yang namanya dialog, saudara. Nah, kalau dialog ini sudah dibuka, baru bisa mewujudkan rekonsiliasi. Dari mana adanya rekonsiliasi kalau tanpa dialog? Dan bagaimana kita mau dialog kalau kriminalisasi ulama masih berjalan? Ini saya belum apa-apa, belum pulang aja, nanti Habib Rizik akan kita buka lagi kasusnya. Ini apa-apaan? Saudara, jangan buka kasus yang tidak ada. Itu kasus-kasus yang dilaporkan oleh masyarakat, penistaan agama, penistaan ulama. Kenapa kau nggak periksa dulu? Itu kenapa Denny Siregar dibiarkan? Kenapa Ali Armando dibiarkan? Kenapa Abu Janda dibiarkan? Kenapa Tonton dibiarkan? Datang keadilan. Siapa saja yang salah, proses. Betul, betul. Nggak bisa, ini nggak boleh dibiarkan, saudara. Ketidakadilan semacam ini. Kelompok saudara yang tidak disukai pemerintah dicari-cari kesalahannya, diproses. Sementara kelompok yang menjilat pemerintah sudah dibiarkan mereka melakukan kesalahan. Nggak boleh, ini dibiarkan, nggak boleh. Ini bisa menjadi bom waktu yang setiap saat bisa meledak. Dan kalau Anda tidak mau ada revolusi berdarah, kalau tidak mau ada revolusi sosial masyarakat, saudara, ya perbaiki. Ulama selalu memberikan kesempatan kali sama-sama kita perbaiki. Baiklah, sebagai penutup ya kawan, dari persoalan ini saya ingat sudah tadi penutup daripada ceramah Kiai Makmun begitu indah. Beliau bicara soal keadilan. Saudara, keadilan ini kunci, saudara. Keadilan ini magnet yang bisa menyerap, menarik rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebenarnya ketidakadilan itu bisa mengundang adab. Ketidakadilan itu bisa mengundang musibah dan bencana, saudara. Dari mana saya bisa bicara begini? Yang bicara seperti ini bukan saya, tapi Nabi kita tercinta, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Nabi Muhammad sallallahu wasallam. Suatu ketika, saudara, ada seorang perempuan dari kalangan terhormat dari Bani Makhzum, bagian dari suku Quraisy, terlibat dalam kasus pencurian. Kemudian Nabi memutuskan dengan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa si perempuan tadi, sekalipun kedudukannya terhormat, sekalipun berasal dari keluarga terhormat, tetap harus dipotong tangan. Kemudian ada segelintir sahabat resah, saudara. Bukan tidak terima putusan Allah, resah bukan tidak terima putusan Nabi, tapi mereka tahu, saudara, bahwa apa yang keluar dari mulut Nabi itu juga merupakan hukum, sehingga mereka masih berharap, yuk lobby Nabi, yuk dekati Nabi, yuk bicarakan dengan Nabi, siapa tahu ada dispensasi. Karena kalau ada dispensasi dari Nabi, berarti itu hukum. Itu putuslah. Siapa yang diutus seorang sahabat? Yang diutus bukan sembarang orang, yang diutus adalah anak, yaitu anak daripada anak angkat Nabi alaihi salatu wassalam, yaitu Usama bin Zaid bin Harithah radhiyallahu ta'ala anhu. Oh, Nabi sayangnya sangat Usama luar biasa. Nabi perlakukan seperti cucu sendiri, seperti Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, saudara. Nabi pangku, Nabi peluk, Nabi cium, saudara, semenjak kecil. Nah, begitu dewasa, orang inilah yang diutus untuk melobi Nabi, saudara. Apa masih bisa perempuan ini diberikan dispensasi, jangan dipotong tangan, berikan hukum yang lain, tapi tangannya jangan dipotong, karena sukunya, keluarganya, Quraisy akan malu, saudara. Nah, ini namanya melobi. Nggak salah, sahabat nggak salah melobi Nabi, saudara. Kenapa saya katakan nggak salah? Karena mereka tahu kalau Nabi setuju itu dia hukum.
karena Nabi merupakan sumber hukum. Nabi akan terjadi. Begitu datang kepada Nabi menyampaikan maksudnya, saudara, pertama waktu datang disambut oleh Nabi. Nabi gembira, wajahnya cerah, senyum, saudara, disambut kedatangan Usama di rumahnya. Kemudian dipersilakan oleh Nabi duduk di dekat, ngobrol luar biasa indah, karena nama Nabi cinta kepada Usama, saudara. Singkat cerita, Usama mencari-cari kesempatan kapan kira-kira dia tetap bicara kepada Nabi. Begitu lihat Nabi sudah senang, Nabi cerah, Nabi senyum, Nabi tertawa, baru Usama mencoba masuk ke hajat utamanya, saudara. Begitu mulai cerita hajat utamanya, minta keringanan, saudara, kecerahan Nabi hilang, saudara. Senyum Nabi hilang, saudara. Bertanya Nabi senyum, cerah, hilang, saudara. Nabi dengarkan dengan seksama apa yang diminta, saudara. Setelah selesai Usama bicara, apa kata Nabi? Ya Usama, atas kau fihat dengan hududillah. Ya Usama, kau ingin memberikan pertolongan kepada suatu hukum yang sudah ditetapkan oleh Allah. Jadi Nabi kasih kabar, ini sudah ketetapan Allah, nggak bisa dirubah dan nggak boleh saya ubah. Apa kau mau ubah ini, ya Usama? Jawab sudah. Tapi setelah itu Nabi kumpulkan semua sahabat. Ya Usama, kumpulkan semua di masjid Nabi, sudah. Semua sahabat kumpul di masjid. Setelah kumpul, Nabi menyampaikan kepada sahabat, kata Nabi, ada sekelompok orang, Nabi nggak sebut nama, ini indahnya Nabi, sudah. Kata Nabi apa? Ada sebagian dari kamu yang mencoba untuk mendekati saya, untuk memberi keringanan hukuman kepada perempuan Quraisy, perempuan Bani Makhzum yang mencuri tadi. Dan apa Nabi katakan? Ini yang tercatat dalam sejarah, ini sumber keadilan yang luar biasa, saudara. Nabi mengatakan kepada seluruh sahabat yang hadir, Nabi sampaikan, innama halaka man kana qablakum, sesungguhnya umat sebelum kamu dulu binasa, hancur, saudara, mendapat bencana, musibah, Allah hancurkan mereka. Karena apa? Idza saraka fihim syarif tarkuh. Kalau ada orang yang terhormat di tengah-tengah mereka, mereka tidak hukum, mereka biarkan, mereka lepaskan, hingga dari hukum, saudara. Tapi sebaliknya kata Nabi, wa idza saraka fihim ta'if yuqam alaihi al-had. Tapi kalau ada orang lemah, orang cilik, orang kecil yang nggak punya kedudukan, saudara, mereka bersalah, yuqam alaihi al-had, ditegakkan atas mereka ketetapan hukum, ditetapkan hukum yang benar atas mereka. Masya Allah, ini Nabi udah kasih kabar, hati-hati, hati-hati. Kalau di tengah-tengah kita sudah tidak adil seperti itu, saudara. Satu kelompok salah dibiarkan, bahkan dilindungi. Kelompok lain yang tidak disukai, saudara, enggak salah lagi disalahkan. Apalagi kalau salah, ya kuat. Kalau sudah begini yang terjadi, apa kata Nabi? Innama halaka man kana qablakum. Halak, kata Nabi, binasa, hancur itu bangsa. Nah, sekarang saya mau tanya, saudara, di Indonesia mulai terjadi tidak? Ada kelompok yang kalau saya salah dibiarkan? Ada kelompok yang kalau salah dibiarkan? Ada kelompok yang kalau salah dihukum? Ada kelompok yang gak salah disalah-salahin? Ada tidak? Ada tidak? Kalau begitu saya tanya, itu adil tidak? Adil tidak? Jadi Nabi tadi mengatakan kalau tidak adil itu, saudara, apa yang akan terjadi? Hancur. Sekarang saya mau tanya semua, mau Indonesia hancur? Mau Indonesia binasa? Mau Indonesia mendapatkan aneka ragam bencana dan musibah? Na'udzubillah min ini nggak boleh dibiarkan. Jadi dari hadis ini kita mendapatkan informasi nabawi, informasi yang bukan lagi A1 nih, bukan lagi akurat, sumber hukum, saudara. Informasi dari Nabi yang nggak pernah meleset. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyuha. Ini informasi ilahi, informasi nabawi. Nabi menginformasikan kalau ketidakadilan sudah terjadi di tengah suatu masyarakat, suatu bangsa, maka mereka akan binasa. Nah, mudah-mudahan Allah selamatkan kita semua. Nggak sampai di situ. Saking perhatian dan pedulinya Nabi dengan keadilan, Nabi bersumpah dengan sahabat, sudah. Nabi sampaikan kepada para sahabat, jangankan perempuan itu yang kalian bela,
Jangankan perempuan itu tuh yang tadi itu yang Bani Makhzum yang mencuri yang katanya terhormat dari suku Quraisy yang ingin kalian selamatkan. Jangankan itu, lam anna Fatimah binta Muhammadin, andai kata Fatimah putri Muhammad, Fatimah putri Nabi, jantung hati Nabi, kecintaan Nabi, Fatimah ummu abiha, julukan Fatimah Zahra itu ummu abiha, ibu dari ayahnya. Karena sepeninggal Sayyidatuna Khadijah Kubra radhiyallahu anha, Fatimah yang menjaga Nabi, Fatimah yang melayani Nabi, Fatimah yang mengurus semua urusan rumah tangga Nabi. Makanya Fatimah Zahra alaihissalam beliau dijuluki Ummu Abiha, ibu untuk ayahnya. Subhanallah. Dan tidak sampai di situ, Fatimah Zahra bukan sembarang wanita, wanita yang paling mulia, wanita yang paling suci. Nabi katakan bahwa Fatimah adalah Sayyidatun Nisa'il Alamin, pemimpin perempuan semesta alam sudah. Jadi kalau Nabi mengatakan lo anna Fatimah binta Muhammadin, ini menunjukkan tingginya kedudukan Sayyidatuna Fatimah. Jangankan perempuan Makhzum tadi yang mencuri, yang ingin kau lindungi. Andai kata putriku Fatimah, jantung hatiku, kecintaan Nabi. Kalau anda Fatimah binta Muhammadin sabakat, andai kata Fatimah putriku tercinta yang mencuri dari Allah, laqatabtu yadaha, demi Allah pasti aku potong tangannya. Subhanallah. Jadi hadis ini jangan salah pahami. Hadis ini bukan merendahkan Sayyidatuna Fatimah Zahra, bukan. Hadis ini mengambil perumpamaan yang tinggi. Jangankan perempuan lain, Fatimah Zahra saja tidak tebal hukum, saudara. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallah. Saya tanya, kalau gitu Nabi adil tidak? Nabi adil tidak? Nabi adil tidak? Sallu ala Nabi. Saudara, ini keadilan yang luar biasa. Siapa yang salah? Saudara enggak. Walaupun putrinya mencuri, potong tangannya. Subhanallah. Keadilan semacam ini yang kita butuhkan. Keadilan semacam ini yang dibutuhkan oleh umat Islam Indonesia. Bagaimana para pejabatnya, para pemimpinnya berlaku adil, bersikap adil, menetapkan hukum dengan adil. Karena kalau kalian, para pejabat tidak adil, bukan hanya kalian yang binasa, tapi negara, bangsa, rakyat semua ikut binasa karena ketidakadilan kalian. Sekarang saya mau tanya, kalau para pejabat terus mengurus tidak adil, negara kita mau binasa. Saya mau tanya, apa anda mau musnah dalam kebinasaan negara? Apa anda mau binasa dalam bencana? Maka itu nggak boleh kita diam, saudara. Kalau ada jawab, kalau kita lawan, nanti kita dipenjara, nanti kita dibunuh. Wallahi, penjara bahkan dibunuh sekalipun jauh lebih baik daripada kita mati dalam bencana akibat murka Allah kepada bangsa ini. Ujungnya mati-mati juga, saudara. Cuma mati dibunuh, syahid, mati dalam bencana, saudara. Ini menjadi konyol buat kita semua. Karena kita saya tanya, anda mau pilih mati syahid atau mati konyol? Siap mati syahid di jalan Allah. Kalau begitu siap tegakkan keadilan, siap lawan ketidakadilan. Dan saya berjanji di sini, saudara, saya tidak akan tinggalkan umat, saya tidak akan tinggalkan anda. Kita akan berjuang bersama untuk melawan semua ketidakadilan. Kita tidak mau negara ini dibinasakan oleh Allah. Harus kita lawan ketidakadilan tersebut. Jadi di sini, saudara, saya ingin sampaikan betapa ada seorang santri di Jawa Timur, saudara, membuat satu meme yang dianggap menghina petinggi Polri, dianggap menghina presiden. Saudara, langsung ditangkap, dipakaikan baju tahanan, saudara, ditayangkan di televisi, kemudian dikatakan ini pembina presiden, tidak layak hidup di Indonesia, dihadiri dan divonis penjara 4 tahun. Ini santri masih belasan tahun, saudara. Tiba-tiba ada anak cukong Cina, saudara, dengan membawa foto presiden, dia caci maki, dia pukul-pukul,
keluar sumpah serapah kata yang tidak elok untuk kita contohkan, saudara. Bahkan dia ancam, saudara, presiden itu kagum dia mau bunuh, tidak disentuh oleh hukum sama sekali. Apa ini negeri? Tegakkan keadilan. Oh, menurut mereka bahkan aparat keamanan di sini, saudara, menjadi juru bicaranya. Apa katanya? Oh, itu kan cuma lucu-lucuan, itu cuma bercanda. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau anak cukong Cina boleh bercanda sedemikian rupa, kenapa yang anak santri nggak dibilang bercanda juga? Kenapa? Kalau anak cukong Cina dibebaskan, santri bebaskan juga, saudara. Betul? Yang santri dihukum karena dituduh menghina pemerintah, ya anak cukong Cina hukum juga dong. Itu namanya keadilan. Itu nggak minta diistimewakan, enggak. Umat Islam tidak minta diistimewakan, saudara. Umat Islam tidak minta diistimewakan dalam hukum. Tegakkan hukum yang ada, yang salah proses hukum sesuai dengan hukum yang setimpal. Betul? Betul. Tapi kalau begini caranya, saudara, yang menjilat rezim, yang menyanjung rezim, yang membela rezim, salah apapun dibiarkan. Sudah dilaporkan oleh masyarakat, dilaporkan oleh kiai, dilaporkan oleh santri, dilaporkan oleh masyarakat, enggak dari proses. Sampai kapan kita diam lihat begini? Sampai kapan? Ini kalau terus-menerus dibiarkan, hancur binasa kita punya negeri, saudara. Nah, inilah yang saya maksud, perlu kita melakukan revolusi yang kemarin tidak adil, besok wajib adil. Yang kemarin suka bohong, besok tidak boleh lagi bohong. Yang kemarin suka ingkar janji, besok tidak boleh ingkar janji. Yang kemarin terlanjur khianat, maka besok wajib jaga amanah. Setuju tidak? Saya tanya, kira-kira kalau pemerintah melakukan revolusi akhlak, hukum tidak? Hukum tidak? Tetap ini sebarkan, biar pemerintah dengar. Kami siap mendukung Anda kalau Anda melakukan revolusi akhlak. Kalau Anda besok berbuat adil, kalau Anda menegakkan keadilan, kalau Anda merubah segala kezaliman ini menjadi ketaatan kepada Allah, kami hormati Anda, kami siap tunduk kepada aturan Anda. Betul? Kalau Anda tidak hadir, gelombang manusia, gelombang rakyat dan Sabang sampai Merauke akan melawan segala ketidakadilan Anda. Takbir! Takbir! Ada di mana? Suara kebenaran tidak bisa dibungkam. Tidak bisa dibungkam. Walaupun mereka berupaya untuk membungkam suara kebenaran tersebut akan masuk, saudara, ke celah-celah rumah umat, akan masuk ke telinga-telinga yang mendengar, saudara, akan masuk ke relung-relung hati umat, saudara. Dan suara kebenaran itu, saudara, akan menjadi modal umat untuk menggerakkan semangatnya berjuang untuk melawan segala ketidakadilan. Itu saya tanya sekali lagi, siap revolusi akhlak? Siap revolusi akhlak? Siap melawan ketidakadilan? Begitu saya minta semua dimanapun Anda berada, ini hadir dari berbagai daerah, jangan biarkan kezaliman terjadi di wilayah Anda. Jangan. Kalau Anda bersalah, siapapun proses. Kalau santri diproses, kenapa anak kita Cina dari proses? Proses sama-sama, sudah. Kita sama-sama warga negara Indonesia, sama-sama tidak kebal hukum. Baik. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Baik. Sampai di sini ini yang ingin saya sampaikan. Sekali lagi, tidak ada itu berbahaya. Makanya para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah menganjurkan kepada khotib-khotib Jumat, kalau khutbah Jumat, penutup khutbah Jumat, agar mengamanatkan umat. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Kita dengar setiap hari Jumat, saudara. Ini luar biasa Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kenapa itu dicantumkan, saudara? Walaupun itu bukan syarat Jumat, bukan rukun Jumat, tapi dicantumkan dan diamalkan, saudara, oleh ulama-ulama Ahlus Sunnah di seluruh dunia. Kenapa? Untuk mengingatkan yaitu umara, untuk mengingatkan ulama, untuk mengingatkan rakyat bahwa keadilan adalah perintah Allah. Dan jangan lupa al-adlu lil jami', justice for all. Keadilan itu untuk semua, sudah. Tidak boleh ada satu manusia pun yang diperlakukan tidak adil. Apapun agamanya, apapun sukunya, keadilan bukan hanya untuk umat Islam, sudah.
keadilan untuk semua manusia, bahkan untuk semua makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mesti adil terhadap binatang sekalipun, kita mesti adil terhadap pohon, kita mesti adil terhadap lingkungan, apalagi terhadap umat manusia. Wajib untuk kita bersikap adil. Siap bersikap adil? Siap tegakkan keadilan? Takbir! Takbir! Sallallahu alaihi wasallam. Inilah kita maksud dengan revolusi akhlak yang ada. Enggak, kita nggak peduli apapun resikonya. Resikonya paling tinggi mati. Paling tinggi apa? Orang berjuang mati, yang nggak berjuang. Orang sakit mati, yang nggak sakit. Orang kena corona mati, nggak kena corona. Mati, yang ditembak mati, yang nggak ditembak. Yang dimusuhi rezim mati, yang nggak dimusuhi. Yang miskin mati, yang kaya ini gak usah takut ya Pak. Mati itu, dan mati itu bukan akhir segalanya, bukan. Mati itu awal kehidupan kita di alam akhirat, saudara, untuk mempertanggungjawabkan segala amal kita di dunia ini. Maka itu kepada para pejabat Indonesia, ingat, besok Anda juga akan mati, bukan kalian yang mati. Anda akan ditanya kenapa bohong, kenapa ingkar janji. Akhirnya tanya, kenapa khianat, kenapa tidak amanat. Nah, mumpung hayat masih di kandung badan, kami ajar. Ayo kita ajak revolusi akhlak. Tubu ilallahi taubatan. Alhamdulillah.